Namaku Naila. Usia pernikahanku dengan Arman baru menginjak tahun kelima. Kami tinggal di rumah kecil nan hangat di pinggiran kota, dikelilingi pohon-pohon rindang yang sering jadi tempat burung bernyanyi setiap pagi. Kehidupan kami sederhana, tapi penuh canda dan kasih sayang. Setiap pulang kerja, Arman selalu mencium keningku, bertanya apakah aku sudah makan, lalu menceritakan hal-hal lucu yang ia alami di kantor. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Kadang, saat duduk berdua di sofa, aku memandangi foto-foto keluarga yang kami gantung di dinding ruang tamu. Di sana ada foto mendiang adikku, Laras. Senyumnya begitu lembut, matanya jernih seperti telaga. Ia meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan yang tak pernah sepenuhnya bisa aku terima. Sejak kepergiannya, bagian dari diriku ikut hilang. Tapi Arman selalu ada untukku, membantuku berdiri lagi ketika aku nyaris tenggelam dalam duka. Aku yakin Laras pasti senang lihat kamu sekarang, dia pasti bangga kamu kuat, ujar Arman suatu malam sambil menyelimutiku di sofa. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Laras adalah segalanya bagiku. Kami hanya terpaut 2 tahun, dan selama hidupnya, ia selalu menjadi teman terbaikku. Namun, seperti kata orang, kadang hidup paling tenang justru menyimpan gelombang besar yang sedang diam-diam mendekat. Beberapa minggu belakangan, aku mulai merasa ada yang berbeda dari Arman. Ia masih baik, masih perhatian, tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berubah. Ia sering tiba-tiba keluar malam dengan alasan ada lembur, padahal sebelumnya ia selalu memberitahu jadwalnya jauh-jauh hari. Kadang ia pulang larut dan langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku mencoba memahami, barangkali pekerjaan di kantor sedang padat. Tapi aku mulai gelisah, naluriku sebagai istri terusik. Ada malam-malam ketika ia memandangi layar ponsel dengan wajah tegang, lalu buru-buru memasukkannya ke saku saat aku mendekat. Satu kali, aku mendengar ia berbicara di telepon dengan suara sangat pelan di teras belakang. Saat aku membuka pintu, ia langsung memutus sambungan dan tersenyum canggung, lalu berkata, "Itu dari kantor." Aku tak bertanya lebih jauh, namun di dalam hati, ada suara yang mulai berbisik. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus mencari tahu. Aku tak tahu bahwa langkah kecilku menuju kebenaran justru akan membawaku ke tempat yang tak pernah kubayangkan. Sebuah pertemuan yang membuatku meragukan segalanya, bahkan waras dan logikaku sendiri. Dan malam itu, aku mulai melangkah. Sudah lewat pukul 9 ketika Arman berkata, ia harus keluar sebentar. Alasannya sederhana, ada berkas yang ketinggalan di kantor. Aku hanya mengangguk pelan, berpura-pura percaya, tapi detak jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Begitu mobil Arman melaju keluar pagar, aku mengambil jaket dan tas kecil, lalu memesan ojek daring. Aku tak bisa menyetir, dan sejujurnya, tanganku terlalu gemetar untuk menggenggam setir. Aku hanya memberikan alamat kantornya pada pengemudi dan berharap bisa melihat Arman di sana, membuktikan bahwa semua ini hanya prasangka berlebihan seorang istri yang terlalu sensitif. Tapi mobil Arman tidak menuju kantor. Dari kejauhan, aku melihat lampu rem mobilnya berbelok ke arah berbeda, ke jalan kecil yang mengarah ke pinggiran kota. Aku panik. Aku meminta pengemudi mengikuti dari kejauhan, cukup agar kami tak tertangkap basah. Hujan mulai turun rintik-rintik, menambah ketegangan dalam dadaku. Akhirnya mobil Arman berhenti di depan sebuah rumah tua. Bangunannya sudah agak miring, catnya mengelupas, dan halamannya dipenuhi daun-daun kering. Rumah itu seperti tak dihuni selama bertahun-tahun. Tapi Arman turun dengan tenang. Ia membawa kantong plastik kecil, lalu mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu terbuka, dan saat itulah waktu terasa berhenti. Aku membeku. Wanita yang membukakan pintu itu, wajahnya, itu Laras. Itu bukan hanya mirip, itu Laras. Wajah yang sama, mata yang sama, bahkan senyumnya pun sama. Seperti yang kuingat dalam mimpi-mimpiku selama 5 tahun terakhir. Aku merasa dunia berputar, perutku terasa mual, dan lututku hampir lemas. Aku menunduk cepat ke dalam jaketku, bersembunyi di balik punggung pengemudi yang kebingungan. "Apa kita lanjut, Bu?" tanyanya pelan.
Aku menggeleng lemah. Tunggu sebentar. Dari balik semak, aku melihat Arman masuk ke rumah itu, disambut wanita itu dengan pelukan, bukan pelukan romantis, tapi hangat, seperti seseorang yang telah lama ditunggu. Aku melihat mereka duduk di ruang tamu, berbicara. Terlalu jauh untuk kudengar, tapi cukup dekat untuk kulihat bahwa mereka saling mengenal baik. Air mata mengalir tanpa perintah, bukan karena cemburu, tapi karena bingung, takut, dan marah. Bagaimana mungkin Laras hidup? Bagaimana mungkin Arman tahu dan menyembunyikannya dariku? Siapa sebenarnya wanita itu? Kalau itu bukan Laras, lalu siapa dia? Tapi kalau itu Laras, kenapa ia tak pernah kembali padaku? Pertanyaan itu menari-nari di kepalaku sepanjang malam, dan sejak malam itu, tidurku tak pernah lagi tenang. Setiap kali menutup mata, wajah Laras, atau seseorang yang menyerupainya, selalu hadir dalam mimpiku. Senyumannya, tatapan matanya, bahkan cara ia menyibakkan rambut, semuanya persis seperti adikku yang telah meninggal 5 tahun lalu. Tapi apakah mungkin seseorang kembali dari kematian? Ataukah ini hanya permainan pikiranku yang belum selesai berduka? Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya pada Arman. "Semalam kamu lembur sampai jam berapa?" Tanyaku sambil menyeduh teh di dapur. Arman tampak sedikit terkejut, tapi cepat menguasai ekspresinya. "Nggak terlalu lama kok, cuma ambil dokumen, terus balik," katanya. Aku tersenyum kaku, lalu berkata, "Tapi kamu pulang 1 jam lewat tengah malam." "Oh iya sayang, aku lupa. Aku sempat mampir dulu beli kopi," katanya. Bohong, aku tahu itu. Dan anehnya, kebohongannya terasa lebih menyakitkan daripada kebenaran yang belum kuungkap. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dalam diam yang penuh badai. Aku tidak bisa menanyakan lebih lanjut tanpa terlihat mencurigakan. Tapi aku juga tidak bisa duduk diam dan menunggu penjelasan datang sendiri. Maka aku pun kembali ke rumah tua itu. Kali ini sendirian. Rumah itu tampak kosong. Tak ada cahaya dari dalam. Jendela-jendelanya tertutup kain putih kusam yang menambah kesan angker. Aku ragu sejenak di depan pagar. Tapi rasa ingin tahuku lebih besar daripada rasa takutku. Aku mendorong gerbang yang berderit, lalu melangkah pelan menuju pintu. Ketika ku gedor perlahan, tak ada jawaban. Aku memutar knopnya, terkunci. Tapi anehnya, ada secarik kertas terselip di bawah pot bunga di dekat tangga. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Isinya hanya 1 kalimat, ditulis dengan tulisan tangan yang sangat familiar. "Berhenti mencariku, Kak." Darahku terasa membeku. Itu tulisan Laras. Aku hafal betul, karena dulu kami sering menulis catatan kecil satu sama lain dan menempelkannya di cermin atau pintu kamar. Bahkan bentuk huruf K-nya yang sedikit miring ke kanan, itu ciri khas Laras. Aku tak bisa bernapas sejenak. Mataku mulai panas, tubuhku goyah. Siapapun yang menulis ini, dia tahu terlalu banyak. Dan jika ini benar ditulis oleh Laras, berarti dia masih hidup. Tapi kenapa ia menolak bertemu denganku? Malamnya, aku membuka kembali album lama dan tumpukan surat-surat keluarga. Aku mencari petunjuk apapun yang bisa menghubungkan Laras ke rumah tua itu. Lalu aku menemukan sebuah foto usang, foto keluargaku saat aku dan Laras masih kecil, tapi ada yang aneh. Di foto itu, bagian wajah Laras dicoret dengan tinta hitam. Aku terdiam. Aku yakin aku tidak pernah melakukannya. Arman tak mungkin menyentuh album lamaku tanpa izin. Lalu siapa? Seketika sebuah pikiran gila muncul di benakku. Mungkin ada orang lain yang pernah tinggal di rumah ini. Mungkin mereka punya hubungan dengan Laras yang selama ini tak pernah ku ketahui. Dan satu hal yang kini ku yakini dengan pasti. Aku harus menemukan kebenarannya, bagaimanapun caranya. Dan untuk itu, aku harus siap mendengar jawaban yang mungkin tak ingin ku dengar. Pagi itu, aku nekat mendatangi rumah ibuku. Sejak Laras meninggal, kami memang tak terlalu dekat lagi. Ada dinding tak kasat mata di antara kami, dinding yang terbuat dari duka yang tak pernah kami bicarakan. Tapi aku tak punya pilihan. Hanya beliau yang mungkin tahu hal-hal yang tak pernah diceritakan kepadaku. "Bu,"
kataku, berusaha menenangkan diri. Aku mau tanya sesuatu, tapi tolong jawab jujur. Ibu menatapku lama, seakan bisa membaca bahwa aku tak sedang main-main. Aku menatap balik, mencoba menahan getaran di suaraku. Apakah Laras punya saudara kembar? Pertanyaan itu membuat wajah ibu langsung memucat. Tangannya yang sedang melipat handuk berhenti, lalu jatuh begitu saja ke pangkuan. Apa maksudmu, nak? Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku melihat seseorang, wajahnya sama persis dengan Laras. Dan Arman, dia mengenalnya. Mereka bertemu diam-diam di rumah tua di pinggiran kota. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi aku tidak sedang berhalusinasi, Bu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ibu menunduk. Baunya mulai bergetar pelan. Suaranya lirih saat akhirnya ia bicara. Ibu tidak pernah berniat menyembunyikannya. Tapi waktu itu ibu takut. Ibu pikir ibu sudah kehilangan satu anak. Ibu tidak mau kehilangan yang lain. Apa maksud ibu? Tanyaku cepat, jantungku berdegup keras. Ibu menarik napas panjang. Kamu dan Laras sebenarnya bukan anak kembar. Tapi Laras punya saudara kembar yang diadopsi saat bayi oleh keluarga jauh. Namanya Nadia. Aku terdiam, dunia seolah membeku. Ibu tak pernah memberitahu kalian, karena Nadia tinggal jauh di luar negeri. Tapi setelah Laras meninggal, Nadia sempat menghubungi kami. Ia ingin tahu tentang saudara kembarnya. Ibu menolaknya waktu itu. Ibu terlalu hancur, dan ibu pikir itu akan membangkitkan luka. Air mataku jatuh tanpa suara. Jadi wanita itu, yang Arman temui, itu Nadia. Ibu mengangguk pelan. Mungkin, tapi ibu tak tahu dia ada di sini. Hatiku berkecamuk, marah, bingung, terluka. Tapi di atas semua itu, aku merasa dikhianati. Oleh Arman, oleh ibuku, bahkan oleh kenyataan. Tanpa pikir panjang, aku langsung mendatangi rumah tua itu lagi. Tapi kali ini, aku tak sendirian. Arman sedang ada di sana. Saat aku masuk, ia tampak terkejut, tapi tak ada penyangkalan di matanya, hanya rasa bersalah yang dalam. Maafkan aku, Naila, katanya. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku takut kamu salah paham. Jelaskan, suaraku nyaris patah. Arman mulai menjelaskan. Wanita ini, Nadia, dia saudara kembar Laras. Aku baru tahu setelah dia datang ke kantorku beberapa bulan lalu. Ia membawa foto lama dan cerita tentang masa kecil yang persis seperti milik Laras. Ia mengalami trauma parah. Katanya ia selalu merasa seperti hilang sepanjang hidupnya. Ketika tahu Laras meninggal, dia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Aku menggeleng tak percaya. Lalu kenapa kau tak bilang dari awal? Karena aku merasa bersalah. Suaranya melemah. Kecelakaan yang merenggut nyawa Laras itu terjadi setelah aku bertengkar dengannya. Aku menyuruh dia pergi. Aku terlalu keras waktu itu. Sampai sekarang aku merasa aku penyebabnya, terangnya. Aku menutup mulutku, tubuhku gemetar. Nadia keluar dari balik pintu, wajahnya pucat, tapi tatapannya lembut. Kak Naila, katanya pelan. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berpikir. Di depanku berdiri wanita dengan wajah adikku, namun bukan adikku. Tapi, entah kenapa, hatiku tidak ingin membencinya. Dan di titik itu aku tahu, aku hanya punya satu pilihan, menghadapi kebenaran sepenuhnya, atau kehilangan segalanya. Aku duduk perlahan di sofa reot itu, di hadapan Nadia yang wajahnya begitu mirip Laras, tapi jelas bukan dia. Arman berdiri di samping kami, diam. Hanya suara detik jam tua di dinding yang terdengar, seolah menunggu siapa yang akan bicara lebih dulu. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Kak. Seumur hidupku aku merasa ada yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lalu aku menemukan arsip adopsiku dan semuanya mulai masuk akal. Ujar Nadia, pelan. Suaranya seperti gema dari masa lalu yang tak pernah ku kenal. Aku menatap matanya. Di sana aku tidak melihat kebohongan. Yang kulihat justru rasa kehilangan yang sama seperti milikku. Aku nggak tahu kamu ada, bisikku. Aku kira Laras adalah satu-satunya adikku. Dan ketika dia meninggal, seakan separuh jiwaku ikut hilang. Nadia tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Saat aku tahu tentang Laras, aku merasa aku terlambat.
Aku ingin mengenal dia, tapi dia sudah tidak ada. Maka aku datang ke Arman. Aku ingin tahu tentang hidupnya, tentang siapa dia, tentang kamu, kata Laras. Aku terdiam. Rasanya seperti membuka laci lama yang penuh kenangan dan luka yang belum kering. Lalu Nadia berdiri. Ia berjalan ke lemari kecil di sudut ruangan dan mengambil sebuah kotak kayu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Ini semua milik Laras, katanya pelan. Arman memberikannya padaku. Surat-surat, buku harian, potongan foto. Aku membacanya lagi, dan aku merasa dekat dengannya, seperti sedang berbicara dengannya. Aku mengambil satu lembar foto dari dalam kotak itu. Foto kami berdua saat kecil, sedang tertawa dengan rambut berantakan dan wajah belepotan kue ulang tahun. Hati ini mencubit pelan, tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa damai. Tanganku menggenggam tangan Nadia perlahan. Kalau Laras masih hidup, aku yakin dia akan memelukmu duluan, kataku. Nadia menangis. Tapi kali ini, itu bukan tangis kesedihan. Tangis itu seperti pengakuan dari luka lama yang akhirnya mendapat ruang untuk sembuh. Arman mendekat, duduk di samping kami. Ia memandangku, berharap sesuatu dari mataku. Aku menatapnya lama. Lain kali, jangan sembunyikan apapun dariku lagi, kataku dengan tegas. Ia mengangguk cepat, seperti anak kecil yang ketahuan menyembunyikan nilai ulangan. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak Laras meninggal, aku pulang dengan hati yang utuh. Masih perih, tapi tidak lagi retak. Aku tak hanya mendapatkan kembali kenangan tentang Laras, aku mendapatkan bagian dari hidupnya yang tak pernah ku tahu. Seorang saudari lain, yang kini hadir di dunia nyata, bukan hanya dalam mimpi. Dan yang lebih penting lagi, aku menemukan kembali diriku sendiri, yang selama ini hilang bersama kepergiannya. Beberapa minggu berlalu sejak malam kami bertiga duduk di rumah tua itu. Hari-hariku tak lagi sama, tapi bukan karena kehilangan, justru karena ada sesuatu yang kutemukan. Keberanian untuk memaafkan, menerima, dan mencintai dengan cara yang baru. Nadia perlahan menjadi bagian dari kehidupanku. Meski awalnya terasa canggung, hari demi hari kami semakin dekat. Bukan karena wajahnya yang mirip Laras, tapi karena jiwanya yang hangat, seperti rumah yang baru tapi terasa akrab. Kami sering berjalan bersama, menyusuri tempat-tempat yang dulu kusukai bersama Laras. Di antara tawa dan diam kami, ada rasa yang tak perlu dijelaskan. Rasa kehilangan yang tak lagi mengikat, tapi menghubungkan. Suatu sore, kami duduk di bangku taman tempat aku dan Laras biasa mengobrol. Aku selalu merasa aneh kalau menatap langit, kata Nadia tiba-tiba. Seolah ada seseorang di balik sana yang sedang menunggu. Aku tersenyum dan berkata, Laras suka langit sore. Dia bilang, warnanya seperti hati manusia, campuran antara cahaya dan bayangan. Kami terdiam bersama. Angin sore menyentuh wajah kami perlahan, seperti sapaan dari seseorang yang tak kasat mata. Arman juga berubah. Ia tidak lagi tenggelam dalam rasa bersalahnya. Mungkin karena ia juga telah memaafkan dirinya sendiri. Dan kami perlahan belajar saling percaya lagi. Kami tahu, luka tak selalu hilang, tapi bisa sembuh jika dihadapi bersama. Akhirnya, aku tahu, Laras memang sudah tiada, tapi bagian dirinya tinggal dalam senyum Nadia, dalam pelukan Arman, dan dalam setiap detak hatiku yang kini tak lagi kosong.